Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pengurus Masjid Darul Aman yang kami muliakan, alim ulama, cerdik pandai, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih dihidupkan Allah. Maka doa yang kita panjatkan setiap bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Berarti tidur itu mati. Ya, maka Allah berikan kesempatan kita hidup pagi hari ini, kita puji Allah. Karena kesempatan ini kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang diberikan Allah ini untuk memperbanyak kebaikan kita kepada Allah, sekaligus kita berusaha meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi bersabda, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang tamak, Bu. Tahu orang tamak, Bu? Orang tamak, kata Nabi, orang pelit, Pak, apabila namaku disebutkan tapi tidak bersolawat kepadaku. Dia dengar ada orang yang mengucapkan nama Nabi beliau, nama beliau, tapi tidak bersolawat kepadaku. Kata Nabi, itu adalah orang yang pelit. Ya, oleh karena itu marilah kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, karena ibadah kita tidak ada jaminan. Salat kita, puasa kita, zakat kita, dan semuanya belum menjamin untuk selamatnya kita di akhirat nanti. Namun sebagai umat Rasulullah, kita mendapatkan kekhususan. Mudah-mudahan kita semua yang rajin bersolawat, senang bersolawat, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan sebuah ungkapan pada pagi hari ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, ini ada yang mengatakan hadis, ada yang tidak. Yang jelas ini ungkapannya sangat luar biasa. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang untuk akhirat. Ibu tahu sawah? Ladang, tempat apa? Bercocok tanam. Ya, dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Tempat kita bercocok tanam. Apa yang kita tanam, ya, itulah yang akan kita tuai nanti di akhirat. Kebaikan apapun yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita lakukan, atau sebaliknya, keburukan yang kita lakukan, semuanya akan kita tuai nanti di akhirat. Oleh karena itu, karena kita akan menuainya, maka tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Tanamlah amal baik sebanyak-banyaknya dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya,
Dan kapan waktu menanam yang paling baik? Nah, kan begitu. Jadi kalau orang-orang kampung dulu nanam padi itu ada waktu-waktunya, ya, dicarinya waktu bulan apa begitu ya. Dan kita, ya, sebagai seorang muslim mukmin, ada waktu yang terbaik untuk kita tanam dunia ini, ya, dengan kebaikan. Jika kita tanam tidak akan pernah mati, bahkan tanaman itu akan subur, tanaman itu akan berkembang, dan itulah yang akan kita tuai nantinya di akhirat. Kapan itu? Inilah waktu yang Allah berikan kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan. Dunia ini adalah sawah ladangnya. Waktu terbaiknya adalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Namanya berkah, sesuatu yang akan terus tumbuh dan bertambah. Kebaikan yang kita lakukan sangat berbeda dengan bulan suci Ramadan. Contoh, kita sholat subuh berjemaah tadi, Pak, ya, itu kata Nabi, satu kali sholat subuh berjemaah, ya, itu sama dengan melaksanakan, ya, sholat subuh berjemaah 70 kali di luar Ramadan. Coba kalikan saja, sekali sholat jemaah 27 derajat kali 70, berapa tuh Pak? Yuk, ada yang bisa ngitung? Atau enggak salah saya, sekitar 1890-an, ya, baru satu sekali. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita sia-siakan waktu terbaik, karena semua kebaikan dilipat gandakan. Di luar Ramadan satu kali dibalas dengan 10, kalau di bulan Ramadan 70 sampai 700. Bahkan ada satu ibadah yang nilainya tak terhingga, yaitu puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kita sebutlah yang namanya syajaratus syam, pohon puasa, ya. Jika kita lakukan dengan baik dan sempurna, kata Allah, tiada yang bisa memberikannya pahalanya. Aku yang pantas, tidak ada yang tahu besarnya. Begitu Allah menghargai orang-orang yang berpuasa dengan sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mukadimah aja 10 menit. Kita diberi waktu hanya sampai jam 12, sampai jarumnya 12 kata pengurus masjid. Saya angkat sebuah hadis saja. La yadkhulu ahadun minkum amaluhu al-jannah wa la yajiru minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Nah, ini ya, mungkin hadis ini agak populer, tapi kita coba dalami. Pernah dengar hadis ini, Pak? Hah? Rasulullah bersabda, tidak akan selamat kalian, tidak akan masuk surga kalian, dan juga kalian tidak akan selamat dari api neraka. Wala ana, kata Rasulullah. Begitu juga dengan aku. Amal kalian tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Amal kalian tidak akan bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Begitu juga dengan aku, kata Rasulullah. Illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi amal kita yang kita lakukan itu tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Begitu juga dengan Rasulullah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di mana letak amal kita kalau begitu? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis, pengarang kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Imam Bukhari, menjelaskan ada 3 pemahaman ulama, kata beliau, dari hadis ini. Yang pertama, seseorang sebelum melakukan amal, kenapa kakinya sangat ringan untuk ke masjid? Kenapa lidahnya
ringan untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk berkata-kata yang baik. Kenapa tangannya ringan untuk bersedekah? Kata beliau, sebelum beramal, seseorang itu diberi oleh Allah rahmatnya, kasih sayangnya. Dengan kasih sayang yang Allah berikan, maka ringanlah dia untuk melakukan kebaikan. Ini pemahaman pertama. Jadi sebelum kita melakukan kebaikan, ada rahmat yang Allah tanamkan dalam hati kita, sehingga mudah kita, sehingga ringan kita untuk melakukan kebaikan. Pemahaman yang kedua, bahwa setiap amal yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, buat baik kita kepada orang tua, kepada kawan, kepada tetangga, semua itu dalam rangka mengundang rahmat Allah. Kalau tadi sebelum melakukan diberi rahmat, kalau ini amal kebaikan, ibadah yang kita lakukan, itulah yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang kedua. Pemahaman yang ketiga dari para ulama, bahwa memang ya, yang menyebabkan kita masuk surga itu adalah rahmat Allah, bukan amal kita. Kita kasih contoh, Pak, ya. Itu nanti penjelasannya surat An-Nisa ayat 100. Dulu ada seorang pemuda yang melakukan dosa, yaitu membunuh 99 orang. Dia datang kepada seorang ustaz. Ustaz, aku mau bertaubat. Apakah taubatku diterima? Aku telah membunuh 99 orang. Kata ustaz itu, tak ada taubat bagimu, terlalu besar dosamu. Akhirnya apa? Ustaz itu dibunuhnya. Genap berapa, Bu? 100, Bu. 100 yang dibunuh, Bu. Bayangkan. Kita satu aja tak berani, Bu, ya. 100 orang. Kemudian dia pergi lagi kepada seorang ulama yang lain. Ya Ustaz, aku ingin bertaubat. Dosaku terlalu besar. Adakah pintu taubat? Apa kata Ustaz? Allah Maha Pengampun kepada hambanya yang mau bertaubat sebesar apapun dosanya. Tapi syaratnya, engkau harus keluar dari kampung ini. Jadi kalau ingin keluar dari kebiasaan buruk, dia pencandu narkoba, dia pemabuk. Nah, kalau mau tobat harus keluar dari komunitasnya, harus keluar dari daerah itu. Ya, kalau dia masih berada di tempat itu, maka susah untuk bertaubat. Ya, oleh karena Ustaz tadi menyarankan, engkau pergi ke kampung sebelah, di sana ada seorang ustaz, di sana engkau bertaubat, di sana engkau berbuat baik. Akhirnya dia pergi. Di jalan dalam perjalanan itu, sebelum sampai ke tempat tujuan, kematian menjemputnya. Ya, ajal telah menjemputnya sebelum dia sampai. Tapi apa kata Allah? Telah kami sempurnakan pahalanya, kami terima taubatnya, diampunkan dosanya, padahal telah melakukan membunuh orang 100 orang yang dibunuhnya. Dia, apakah sebelum bertaubat dia sholat? Apakah dia telah melakukan kebaikan? Belum. Ya, dia baru mau jalan pertaubatan, Pak. Belum dia sholat, belum dia puasa, belum dia zakat, tapi Allah ampunkan, Allah berikan dia pahala yang sempurna karena perjalanan dia untuk bertaubat itu. Jadi, ya, ternyata kalau kita ambil kesimpulannya, rahmat Allah lah yang menyebabkan seseorang selamat dan masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu di mana letak amal kita? Puasa kita, zakat kita. Ya. Bu, di surga itu bertingkat ada surga yang paling tinggi, namanya apa, Bu? Surga apa, Bu? Surga Firdaus. Sudah pernah nengok, Bu? Belum. Punya suami namanya Firdaus? Tidak jaminan untuk masuk surga Firdaus. Ya, di surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang setengah, ada yang di bawah, bahkan ada yang emperan.
Bu, mau masuk surga emperan enggak? Enggak mau. Masjid sebelah saya tanya, mau katanya, daripada masuk surga. Daripada masuk neraka. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang kita lakukan itulah yang nanti akan menempatkan posisi kita di mana. Nah, jadi rahmat Allah yang menyebabkan kita masuk surga, sementara amal-amal itu akan menempatkan posisi kita apakah paling tinggi di surga Firdaus atau yang paling rendah ataupun mungkin di emperannya saja. Ya, nah, amal yang kita lakukan, para nabi tentu jelas posisinya. Ya, apalagi Nabi Muhammad itu tempat yang paling tinggi. Para aulia, ya, orang-orang soleh. Ya, nah, orang-orang awam seperti kita ini di mana nih? Ya, tergantung amal kita. Makanya fastabiqul khair, berlomba-lombalah agar kita sampai kepada surga, dan surga yang terbaik yang kita inginkan. Kalau orang lomba lari kan begitu, yang dicari kan juara 1, pialanya yang paling tinggi, ya kan? Yang juara 2 agak rendah, juara 3 agak di bawah. Begitulah hidup kita. Fastabiqul khairat, kita sama-sama untuk berlomba-lomba mencari tempat terbaik nanti di surga. Insya Allah kita menjadi ahli surga. Amin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar rahmat Allah ini menyertai dalam perjalanan hidup kita sampai akhir, bagaimana caranya? Ya, jangan sampai nih di bulan Ramadan ramai nih, di awal-awal ya penuh masjid. Ya, hari kedua masih. Tapi lama-lama, kayak tadi malam saya tak sampai 1 sof di di masjid yang saya ceramah. Terjadi kemajuan, Pak. Maju sofnya. Ya. Itu kenapa? Di awal Ramadan Allah curahkan rahmatnya. Orang yang tidak pernah ke masjid juga. Yang tidak pernah ya melangkahkan ke masjid datang. Yang tidak pernah sholat mungkin datang. Ada rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu tidak disambutnya dengan baik. Ya, rahmat Allah itu dilepas karena kesenangan dunia, karena kesibukan dunia. Ya, capek katanya. Ya, tak mau berjuang untuk mendapatkan rahmat Allah terus mengalir pada diri kita. Oleh karena itu, di mana letak rahmat Allah yang harus kita cari, yang harus kita ambil, yang harus kita gapai? Pertama, ya, rahmat Allah itu ada di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan adalah syahrul rahmah. Ya, Ramadan adalah bulan rahmat. Jangan sampai bulan rahmat ini berlalu begitu saja. Ya, kita manfaatkan detik demi detik waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kebaikan dilipat gandakan, semua doa akan dikabulkan oleh Allah, semua dosa kalau dia minta ampun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebutuhan kita ada di bulan Ramadan ini, maka inilah bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan itu siapa yang ingin terus ya menyertai rahmat kasih sayang Allah di dalam kehidupannya, maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini. Siapa tahu ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Ini yang pertama, singkat karena waktunya singkat juga. Ada 7 ya yang akan saya sampaikan. Yang kedua, ya, rahmat itu di mana letaknya? Nih. Kita berada di mana, Pak? Di masjid. Bapak hafal doa masuk masjid? Hafal? Ibu hafal? Allahumma tahli abwa barahmat. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Masjid adalah pintu rahmat, gudangnya rahmat Allah. Siapa yang hidupnya ingin terus rahmat Allah menyertai hidupnya dan keluarganya, maka rajin-rajinlah ke masjid. Ya, orang yang jauh dari masjid, yakinlah rahmat Allah juga jauh darinya. Ya, maka jangan sampai ya salat kita
yang kita lakukan itu kecuali di masjid. Langkahkan terus ke masjid. Insya Allah setiap langkah kita, jangankan keberadaan kita di masjid, langkah dari rumah ke masjid aja dihitung. Ya, satu kebaikan, satu derajat, satu kebaikan, satu derajat. Ya, itu yang akan mendapat. Ditambah lagi, ketika kita berada di masjid ini, ada dua doa malaikat. Bu, Pak, kita ini berada di masjid, malaikat pun banyak di sini, ada dua malaikat, ada dua doanya. Apa yang pertama? Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu bukan doa untuk orang yang meninggal, Bu. Kadang-kadang kayak itu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afafun. Ya, itu doa malaikat di masjid. Apa? Ya Allah, ampuni dia. Yang kedua, rahmati dia. Jadi kita di sini, coba tengok ibu-ibu tuh, wajahnya ceria, penuh ketenangan, walaupun banyak kreditan. Ibu, Bu, banyak kreditan enggak? Kalau di masjid enggak nampak. Ya, kenapa? Yang ditagih bapak. Ya, orang yang di masjid tenang, wajahnya cerah. Ya, kenapa? Karena didoakan oleh malaikat. Sekali lagi, siapa yang ingin dicucurkan rahmat dalam kehidupannya, ya, maka rajin-rajin ke masjid. Doanya dibaca. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu. Ya, kalau ndak hafal tengok tuh, ada tulisan biasanya, ya. Itu yang kedua. Ajak keluarga kita, ya, agar keluarga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di mana letak rahmat Allah yang harus kita gapai ini? Al-Qur'an. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Ya, pertama syifa, wa rahmatul lil mu'minin. Yang kedua sebagai rahmat. Al-Qur'an sebagai obat lahiriah batiniyah. Tidak hanya batiniyah tapi lahiriah juga. Ya, yang ingin tenang jiwanya, yang gelisah selama ini agar ditenangkan, akan dikeluarkan dari permasalahan, maka memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan membacanya, Pak. Ya, Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dengarkan, perhatikan, maka semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Mendengarkan saja mendapat rahmatnya, apalagi membaca. Di rumah, ya, dengarkanlah. Jangan HP ini untuk lagu-lagu kucu-kucu tahi aja, Bu, ya. Hidupkan, ya, murotal, ya, MP3, MP4, ya, dengarkan. Nah, ini imam kita begitu cantik suaranya. Ketika kita sholat, Pak, imam membaca, kita tuh harus mendengarkan. Ini perintah Al-Quran, perintah Allah. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Quran dibacakan, dengarkan, itu perintah. Maka agar kita khusyuk, walaupun imamnya mungkin panjang, kita dengarkan. Kenapa? Karena akan mendatangkan rahmat Allah. Nih, saya mendengar bacaan imam ini perintah Allah dan akan mendapatkan rahmat. Dengarkan bacaan imam itu. Ya, insya Allah mengalirlah rahmat kepada kita. Dan khusyuklah sholat kita ketika mendengarkannya. Ini mikirin tak kemana-mana, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, ya, jangan Al-Quran hanya jadi pajangan di rumah. Makanya di bulan Ramadan orang berlomba-lomba baca Quran, tapi jangan sebatas di bulan Ramadan, agar rumah kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini jadi mahar, Pak. Maharnya Al-Quran, tapi Al-Quran hanya sebagai pajangan. Doanya dari semua, ya Allah, jadikanlah pasangan ini sakinah mawaddah warahmah, tapi Al-Quran tidak pernah dibaca. Ini rahmah, ujungnya kasih sayang Allah. Kalau mau sakinah mawaddah warahmah, Al-Quran harus menjadi bacaan terbaik di rumah kita. Baik, yang ketiga tuh, Pak. Ya, Ramadan, masjid, Al-Quran. Yang keempat, waktu kita 5 menit. Yang keempat, di mana letak rahmat Allah? Itu dekat dengan orang-orang soleh, Pak. Orang-orang baik. Maka bergaullah dengan orang-orang
baik orang soleh itu punya kekhususan nanti di akhirat, diberikan, dia bisa memberikan syafaat, pertolongan. Maka sering-seringlah bergaul, dengarkan kalam orang-orang soleh, dekatlah dengan mereka, bergaullah dengan mereka, berkunjunglah kepada mereka. Insya Allah rahmat Allah sangat dekat dengan kita nanti. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, yang kelima, bahwa rahmat Allah itu, ya, akan diberikan kepada orang yang memperbanyak istighfar, minta ampun. Karena apa? Karena dosa-dosa kita itu penghalang dari rahmat Allah. Ya, dosa-dosa yang kita lakukan itu penghalang dari doa-doa kita. Dan termasuk rahmat Allah dihijab oleh dosa-dosa kita. Maka untuk menembus itu, ya, agar rahmat kita tidak terhalang, maka perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di zaman Nabi Musa terjadi kemarau panjang. Kemudian Nabi Musa sholat dengan jemaahnya. Ternyata tidak turun hujan, Pak. Padahal yang imam adalah Nabi Musa. Lalu Nabi mengatakan, "Ya Allah, kenapa enggak turun hujan?" Apa kata Allah? Di antara jemaahmu ada satu orang yang melakukan dosa, tapi dia belum minta ampun. Jadi terhalang rahmat Allah hujan itu gara-gara satu orang yang melakukan dosa, tapi dia belum minta ampun. Akhirnya pemuda itu minta ampun kepada Allah, menangis dia, turunlah hujan. Ya, ternyata rahmat Allah itu terhalang oleh dosa. Perbanyak istighfar. Yang keenam, 7 nih, 2 menit lagi. Ya, yang keenam, wa atiiullah wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian mendapatkan rahmat. Setiap ketaatan, setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu akan mendatangkan rahmat. Maka jangan pernah kita remehkan sekecil apapun kebaikan itu. Ini saya katakan, jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan. Siapa tahu amal yang kecil itulah yang mengundang ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti, ya, seorang pemuda, ada seorang pelacur hanya memberikan minum, Allah ampunkan dosanya, kecil amalnya, tapi mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, marilah kita lakukan ketaatan, ya, dengan sebaik-baiknya. Semua amal, semua ketaatan itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebenarnya ada lagi, Pak, terakhir saja. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Dalam surat Al-Kahf ayat 10 kalau tidak salah, itu ada doa yang jangan sampai kita tinggalkan dalam setiap doa kita. Ikuti, Pak, Bu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami rahmat dari sisimu, dan berilah kami petunjuk dari semua urusan kami, ya, dengan petunjuk yang sempurna. Rahmat Allah kita butuhkan sampai akhir hayat kita. Petunjuk Allah lah yang akan mengiringi semua urusan kita. Kalau tanpa hidayah dan petunjuk Allah, tidak mungkin kita bisa melakukan ketaatan dengan baik. Tidak mungkin kita terbebas dari dosa dan kemaksiatan. Maka kita minta petunjuk kepada Allah dari semua urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Minta rahmat Allah dan petunjuknya. Ini doa yang jangan sampai kita tinggalkan dalam setiap doa kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Terima kasih. Cukup waktunya, Pak, ya. Ya, kita singkat-singkat. Ya, saya kasih satu amalan. Saya setelah buka-buka buku, tidak ada zikir khusus di bulan Ramadan kecuali yang satu ini. Kata Nabi, fa'akthiru, perbanyaklah dibaca di bulan suci Ramadan. Ya, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini yang saya dapatkan zikir Ramadan. Jangan sampai ditinggal. Kata Allah, kata Nabi, dua, yang pertama membuat Allah ridho, yang dua lagi yang kalian butuhkan. Apa itu?
Asyhadu an la ilaha illallah, membuat Allah ridho. Astaghfirullah, membuat Allah ridho. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, yang kalian butuhkan. Itu diperbanyak di setiap hari, setiap saat ya, di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf agak lewat sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga, dan kita semua. Dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.